Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama di Tarot Aurora, kawan-kawan. Gimana kabarnya hari ini? Readingan ini adalah readingan petunjuk sebuah energi ya. Tentu bisa resonate 100%, juga bisa kurang dari 100% ya. Apapun itu yang baik aminin, usahakan dengan berdoa, beribadah yang tulus, memupuk rasa cinta kepada Tuhan, meditasi, kontemplasi ya. Seperti itu, dan selalu ingat Tuhan ketika bermeditasi cahaya. Kalau Aurora sendiri tentu sudah ada caranya ya. Meditasi pemutus siklus kutub karma leluhur, pengakhiran nasib. Entah itu nasib buruk disebabkan kesalahan sendiri, kutukan orang lain, ataupun oleh kesalahan leluhur, ataupun past life di masa lalu kita jika memang Anda pernah mengalaminya. Sebenarnya kalau dari past life itu lebih ke arah penuntasan tugas yang mungkin dulu sempat tertunda karena kegagalan ketika menjalani kehidupan ya, seperti itu. Tentu Sang Pencipta yang tetap utama dan lebih mengerti akan takdir kita. Namun kita, sepaham Aurora, diberikan kesempatan untuk membuka pintu-pintu kehidupan untuk ke depan, pintu keberkahan yang dimana itu bisa pintu yang terkadang karena ego atau juga memang karena jalan Tuhan ya. Dan ini adalah petunjuk energi supaya kita paham ya bagaimana semoga dengan readingan ini bisa menjadi sebuah inisiatif atau inspirasi untuk Anda melangkah maju ke depannya agar lebih berhati-hati dan juga tahu ya tentang kriteria-kriteria godaan atau cobaan yang ingin menjegal langkah kita menuju kehidupan yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Oke, aku sepertinya kok kurang bening ya guys. Oke, di sini aku langsung aja ya membaca situasinya saat ini mungkin yang sedang kamu alami ya. Bisa jadi ini kamu atau pembelajaran hidup ya. The Chariot, ada sebuah jalan ya. Sebuah jalan yang akan kamu dapatkan. Sebuah jalan. Aku ngelihat di sini ada sebagian dari kamu ya. Tampaknya saat ini banyak yang sedang dalam kecemasan. Namun kamu berusaha untuk yakin dan optimis bahwa di sini Sang Pencipta pasti akan memberikan jalan ya. Dan di sini aku lihat The Chariot yang artinya apa? Mungkin di sini masih banyak siklus karmik yang ingin mencoba untuk menghalang-halangi kamu menemukan pencerahan. Entah itu pencerahan yang dimaksud dalam keberhasilan perusahaan, keberhasilan usaha, keberhasilan cinta, seperti itu ya. Supaya kamu putus asa, supaya kamu sering berburuk sangka sama pasangan, atau sama teman, atau kamu berpikiran yang impulsif penuh kekhawatiran, supaya menghalangi kamu untuk optimis terhadap jalan kebenaran yang sudah mulai kamu dapatkan intuisinya ya. Di sini ada karmik yang sedang bersedia seperti itu ya. Oke, namun kalau aku lihat di sini tampaknya di antara kalian saat ini sudah mulai tidak begitu terpengaruh dengan pikiran-pikiran buruk atau pikiran negatif, entah itu yang disebabkan karena orang lain atau yang disebabkan oleh ego yang ada di diri kamu ya. Karena apa? Karena di sini aku ngelihat sebagian dari kalian sudah mulai merasakan petunjuk kehidupan yang mengarah kepada kesuksesan usaha kamu. Entah itu usaha di cinta, usaha di keuangan, rezeki, dagang, bla 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 dan seperti itu ya. Dan di sini aku ngelihat ada sebuah kekhawatiran dari seseorang atau dari energi karmik ya. Mereka takut kalau pada akhirnya kamu benar-benar di sini sudah nggak bisa diganggu atau digoda lagi, baik itu godaan secara emosional ya, walaupun mungkin didatangkan lagi orang-orang yang mencoba untuk mengganggu kamu, mengganggu pikiran kamu. Di sini aku lihat kamu hanya berfokus kepada kepada jalan yang saat ini benar-benar kamu usahakan supaya jalan ini menghasilkan sebuah hasil yang memang
bisa kamu nikmati untuk kehidupan selanjutnya, seperti itu. Dan aku melihat di sini kecemasan-kecemasan kamu pun akhirnya mulai runtuh, mulai kalah dengan kepositifan kamu terhadap keyakinan kepada Tuhan Sang Pencipta ya. Ini dilihatannya dengan menggebraknya pohon cahaya kehidupan, yang diartikan auramu sudah mulai bersinar putih suci ya, sesuai dengan energi Sang Pencipta dan juga yang ada di alam semesta itu sepaham Aurora ya. Oke, nah di sini juga aku lihat ada readingannya untuk kamu mungkin yang menginginkan kejelasan di dalam sebuah hubungan ya. Apakah seseorang ini menyukai kamu, apakah seseorang ini mencintai kamu, apakah seseorang ini memang masih benar-benar memprioritaskan kamu di kehidupannya apa enggak. Ini kamu akan segera menemukan jawaban ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu akan segera menemukan jawaban dari pertanyaan ataupun dari sesuatu hal yang membuat kamu bertanda tanya selama ini. Jadi di sini aku lihat ada sebagian dari kamu yang akan mendapatkan kepastian dari sebuah hubungan atau kepastian dari sebuah jawaban yang sangat engkau ingin tahu apakah A, B, C, D ya. Tetap berdoa dan beribadah, kontemplasi, meditasi, fokus kepada cahaya Sang Ilahi, menebar kebaikan, kalau bisa bersedekah walaupun ke semut, ke hewan, ya supaya kamu segera menemukan jalan yang sudah nggak sabar, ya, jalan yang sudah sabar untuk kau lewati, ya. Jadi di sini aku ngeliat ada sebagian dari kamu yang sudah nggak sabar untuk segera menutup buku dari segala suatu hal, baik itu permasalahan atau percintaan yang monoton, dan kamu ingin segera membuka lembaran baru. Mungkin kamu ingin segera menikah, atau kamu ingin segera ada kejelasan dari dia, ingin segera menikah, ingin segera cepat-cepat lamaran atau tenang. Di sini kamu akan segera mendapatkan jawaban ya. Kalau aku lihat dari petunjuknya 29 jurnal ini artinya buku kosong ya, dimana bukumu yang lama ini sudah penuh dengan coretan, lika-liku kehidupan, permasalahan, tangis, sedih, bahagia, suka, duka. Aku melihat ada tanda pelangi di mana kamu nggak pernah berputus asa ya, atau orang-orang yang mendukungmu. Ini juga banyak sekali orang-orang yang selama ini mensupport kamu juga selalu mendukung kamu, ini nggak pernah putus asa. Nah akhirnya baik dari doa mereka maupun dari doa kamu sendiri, tentu saja karena anugerah Sang Pencipta, aku lihat di sini akhirnya kamu menemukan the journal. Artinya apa? Kamu mulai menemukan titik terang dari perjalanan yang saat ini akan mulai engkau hadapi. Kalau aku lihat di sini kamu akan meninggalkan segala siklus perjalanan di masa lalu yang intinya sudah buat kamu capek. Ya, dan di sini kamu disarankan untuk mulai benar-benar mengawali perjalanan kamu dimulai dari tahun baru ini harus dengan berhati-hati tentang apa yang akan kamu lakukan. Kamu bahkan, dan di sini aku juga lihat kamu mungkin untuk yang usaha atau mungkin kamu pindah tempat atau kamu ingin membeli rumah baru, kamu benar-benar disuruh survei. Kemudian kamu disuruh membuat proposal untuk dirimu sendiri tentang apa yang harus kamu lakukan supaya lebih teratur dari tahun-tahun yang kemarin ya. Di sini aku ngelihat ya, kalian ini, aku ngelihat di sini juga aku sempat ngelihat ada beberapa orang atau beberapa energi yang diam-diam tetap mengamati tentang apa yang ingin kamu lakukan di kedepannya, seperti itu ya. Kalau aku lihat energi ini sempat berhubungan dengan mereka mungkin yang pernah deket banget dengan kamu. Mereka yang sebelumnya pernah menaruh kamu di hati mereka ya. Tapi di sini aku kalau lihat orang ini, energi ini sayangnya dia lebih cenderung orangnya suka mendua, atau mungkin juga sedikit ego, dikarenakan yang kalau aku lihat dia kayak semacam orang yang kurang pendirian atau percaya terhadap suatu keyakinan yang mungkin di sini sangat berbanding terbalik dengan kamu. Kalau kamu di sini percayanya ke Sang Pencipta, benar-benar dari intuisi kamu. Kalau orang ini aku lihat dia kayak lebih cenderung mengutamakan kepercayaan kepada sebuah hal tertentu. Mungkin mohon maaf dia punya semacam kodam, atau di sini dia semacam punya mungkin ilmu tersendiri penerawangan kayak gitu-gitu ya, sehingga kadang kalian mungkin sering bentrok kalau bersama karena
energi yang berbeda ya. Aku lihat seseorang ini yang seseorang ini intinya ngerasa kamu tetap ada di hati dia, dan mungkin kamu juga sulit ngelupain dia. Yang pasti dia tuh masih sering banget kayak curi-curi informasi atau curi-curi pandang ke kamu. Seperti itu. Jadi perjalanan baru kali ini sangat diawasi juga oleh seseorang. Apakah pada akhirnya kalian akan kembali ke masa lalu, atau justru kalian akan menemukan ketenangan di dalam diri kalian sendiri ya. Seperti itu. Oke. Di sini aku ngelihat mungkin kamu akan sedikit ngerasain jengkel atau sedikit emosi ya tentang sifat atau karakter dari seseorang ini ya. Karena aku ngelihat gimana ya, aku ngelihat ada beberapa dari kalian itu masih dalam kondisi yang masih ada hubungannya dengan orang lain, yang intinya kamu itu mau dilepas atau mau tetap nggak intinya kamu ini bisa dibilang dilepas ya dilepas, tapi juga masih saja kayak sering diikat dengan energi dia, seperti itu loh. Yang situasi ini tuh terkadang membuat kalian jadi, walaupun terlihat sabar, itu kadang juga ada sedikit keinginan untuk memberi pelajaran kepada seseorang tersebut gitu loh. Kelihatannya dia sayang, kelihatannya dia sudah mulai enggak, atau kelihatannya dia yang tadinya ganggu kamu, mitnah kamu, ego ke kamu, ini sudah mulai diem, nggak ngapa-ngapain ke kamu, tapi kok kayaknya ngejengkelin banget gitu loh. Sifatnya, sikapnya mungkin kadang masih belum terpercaya. Jadi di sini aku lihat kalian kayak ingin sekali, bahkan kalau bisa kayak nonjok orangnya gitu ya, mau lu apa sih, seperti itu kalau aku lihatnya ya di tahun baru ini ya. Aku ngelihat di sini di tahun baru ini ada perjalanan karir ya, King of Swords, yang artinya perjalanan karir ini akan cukup sukses dan cukup baik untuk kamu, asalkan di sini kamu benar-benar bisa menjaga diri kamu sendiri ya, dan kamu juga bisa menjaga energi serta ego kamu ya. Jangan sampai kamu terpengaruh dengan orang-orang, jangan sampai kamu terpengaruh karena teringat orang-orang yang pernah membuat kamu emosi atau frustasi di masa lalu, seperti itu. Supaya apa? Supaya di sini kamu benar-benar bisa memaksimalkan apa yang sedang kamu kerjakan sekarang. Karena aku lihat mungkin di beberapa hari ke depan atau beberapa minggu depan, di sini kalian akan sedikit ada pengeluaran keuangan yang cukup lumayan ya di finansial kalian. Cuman kalau aku lihat di sini pengeluaran ini tetap sama seperti readingan Aurora Energy yang beberapa dekade lalu ya, di bulan Desember. Cuman yang aku lihat pengeluaran ini adalah pengeluaran yang kalian sudah tahu pasti digunakan untuk apa. Jadi kalau aku lihat di sini akan banyak dari kalian yang cenderung merasakan sebuah ketenangan walaupun kalian harus mengeluarkan biaya tertentu karena sesuatu hal. Karena kalau aku lihat pengeluaran ini adalah pengeluaran untuk yang berhubungan dengan kemajuan kehidupan yang ada di diri kalian serta orang-orang tercinta. Ya. Oke, dan di sini aku juga melihat ada di antara kalian akan mungkin di bulan Januari awal ini ya sudah dimulai akan terbebas dari cengkeraman belenggu orang-orang yang selama ini hanya mengedepankan egonya ke kamu. Ya, di sini juga bisa diartikan mungkin bila selama ini kalian menghadapi mertua yang cukup keras atau menghadapi suami atau istri yang cukup sulit dikasih tahu gitu ya, atau sulit diajak komunikasi, di sini kelihatannya ego mereka ini akan mulai mereda dan akan mulai bisa untuk sedikit bisa kalian ajak untuk bisa kalian ajak sedikit selaras di dalam kehidupan ketika bersama dengan kalian ya. Ini juga bisa diartikan mungkin ketika kamu mungkin ya selama ini kamu menghadapi sebuah pasangan yang mungkin kayak selalu bikin cemas karena genit atau kayak orang yang ingin selingkuh. Di sini aku melihat si dia pada akhirnya akan sadar bahwa dia nggak akan lagi untuk bermain-main dengan kamu. Jadi akan segera memberikan keputusan juga apakah si dia memang akan sama kamu atau memang si dia akan mengakhiri semua ya. Aku melihat di sini ada beberapa dari Anda yang siklus asmara akan segera mendapatkan pengganti atau jodoh yang baik juga ketika Anda ditinggalkan oleh seseorang yang selama ini hanya menggantung kehidupanmu. Aku juga melihatnya ada yang ada di situ. Untuk yang mengharapkan jodoh dari tahun lalu, aku melihat akan ada sebagian dari kalian yang akhirnya berhasil mendapatkan
keinginan dan cita-cita kalian untuk mempunyai pasangan, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang berkeluarga atau berumah tangga yang saat ini sedang mengalami masa-masa harmonis dan romantis, aku ngeliat di sini kalian akan lebih banyak disibukkan dengan pekerjaan, job yang harus kalian tangani, mungkin juga usaha atau karir ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini kalian memang harus benar-benar mempersiapkan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan supaya di kedepannya beberapa bulan ini kalian bisa mempersiapkan sebuah finansial untuk kalian lebih maju di kedepannya, istilahnya seperti itu. Karena akan banyak pengeluaran, namun pengeluaran ini ya justru akan pengeluaran ini sekali lagi ini adalah pengeluaran di mana Anda akan mendapatkan banyak keberkahan, seperti itu. Mungkin sebagai contoh ya, tiba-tiba Anda mungkin sebagai contoh seperti ini. Mungkin sudah lama banget ya Anda mengharapkan untuk bisa punya kebun, katakan seperti itu. Nah, selama ini Anda bekerja keras berdua, berhemat, mengirit, saling menguatkan satu sama lain untuk suami istri. Nah, akhirnya uang itu terkumpul, kalian berdoa semoga mendapatkan tanah yang bisa gunakan kalian berkebun, dan kalian menginginkan tanah itu mungkin selama ini kok mahal. Nah, akhirnya kalian berdoa semoga mendapatkan tanah tersebut walaupun dirasa nggak mungkin. Tiba-tiba ada tanah lain yang mungkin kondisinya juga sama-sama baik, ternyata dijual dengan harga yang sesuai dengan kocek atau kantong kalian. Itu maksud Aura. Jadi mempersiapkan diri untuk pengeluaran, kalian mengeluarkan pengeluaran besar, tapi justru pengeluaran itu bisa membuat kalian semakin jaya ke depannya. Yaitu tadi, misalnya akhirnya bisa membeli kebun, walaupun bukan kebun A yang selama ini digadang-gadang, tapi dapatnya kebun B, tapi kan sama-sama kebun, sama-sama bisa ditanamin tanaman, ditanamin pohon, ditanamin buah, yang akhirnya membuat perekonomian kalian semakin maju untuk kedepannya. Jadi bersiap-siaplah untuk kamu yang saat ini sedang gencar-gencarnya menjaga perasaan dan hati kamu, serta berusaha untuk saling bertoleransi antar pasangan dan juga antar, pokoknya menjaga dirimu supaya bisa menyelaraskan energi dengan banyak orang semampumu, dan kamu bisa menjaga dari emosi atau bisa membentengi diri kamu dari emosi lain. Ini adalah ciri-ciri bahwa kamu sebentar lagi akan mendapatkan situasi yang sangat jauh lebih baik ke depannya. Kamu akan mendapatkan kemajuan hidup yang cukup luar biasa, terutama dalam hal finansial. Ada sebuah langkah kamu, penggebrakan kamu ya, gebrakan baru kamu di dunia pekerjaan, karir atau keuangan ya. Ini akan mendapatkan lonjakan kemakmuran yang cukup signifikan seiring dengan adanya sebuah kabar baik ya, kabar baik yang menjadi pintu gerbang bahwa keinginan kamu yang berhubungan dengan karir pekerjaan ini akhirnya benar-benar akan mendapatkan hasil yang maksimal, dan kamu benar-benar akan menikmati keberhasilan ya, keberhasilan yang selama ini yang selama ini kamu sering sekali berpikir itu nggak mungkin, ternyata di sini akan sangat dimungkinkan sekali, dengan catatan satu. Nine of Cups artinya apa? Kamu harus banyak-banyak bersyukur ya. Kamu harus banyak-banyak bersyukur dengan kehidupan yang kamu jalani sekarang ya. Jadi jangan selalu merasa kurang, kemudian lupa bersyukur, jangan. Tapi yang ada, kamu boleh merasa kurang, tapi tetaplah mensyukuri apa yang sudah kamu nikmati selama ini. Dan kalau merasa kurang, ada baiknya kamu segera melobinya dengan memohon ampun kepada Sang Pencipta, kemudian kalian mendoakan, mengusahakan supaya benar-benar kalian diberi sesuai dengan yang kalian inginkan, seperti itu. Dan berdoanya kalau bisa yang ikhlas ya. Karena pengalaman Aurora itu kadang, misalnya nih Aurora berdoa 10 juta, Tuhan itu memberikannya bisa lebih kawan-kawan. Tapi memang kita harus benar-benar tahu batasan gimana cara berdoa, tahu bagaimana afirmasi energi positif, tahu kapan saat bersyukur, tahu kapan saat mengeluh, tahu kapan saat berusaha, dan kapan waktunya kita rehat, seperti itu ya. Aku lihat di sini diam-diam ada seseorang ya, atau orang-orang yang mencoba menggunai kamu melalui pelet atau ilmu sihir. Tapi ini hanya kalau aku rasakan itu hanya 80% dari Anda yang menyimak ini saja, nggak semuanya seperti itu. Dan ini berhubungan dengan siklus asmara. Intinya di sini ada seseorang yang menginginkan supaya kamu
kayak melupakan dia gitu loh, supaya kamu nggak lagi mengingat dia. Karena apa? Karena saat ini dia kayaknya lebih fokus kepada yang lain, tapi ini hanya 10% ya yang terkena gangguan sihir dengan pelet ini. 80% yang ingin diputus cintanya ini kalau aku lihat nggak lebih dari 20%, sedikit banget. Ciri-cirinya yang mengalami sebuah goncangan cinta karena merasa kayak ingin diputus oleh pacar atau kekasih ya. Ini ciri-ciri orangnya dari Anda yang mungkin ngerasa ingin disingkirkan oleh pacar. Itu ciri-cirinya di sini Anda adalah seseorang yang independen. Anda sering mengalami pertengkaran, berantem sama dia. Di sini mungkin Anda sering dibikin geram karena sikap dia yang diem ketika melakukan kesalahan, ya. Dan di sini sepertinya yang mengalami hal ini, yang akan diputus cinta ini ya, aku ngeliat di sini mungkin Anda yang selama ini mungkin juga sedikit kurang bijak di dalam menjaga keseimbangan hubungan. Mungkin Anda seseorang yang cakep, cantik, atau terlalu tampan, banyak penggemarnya, dan mungkin Anda kurang sedikit bisa menghargai pasangan, atau mungkin dirasasi dia Anda terlalu cuek. Di sini memang dia ada keinginan untuk mencari pengganti kamu, seperti itu ya. Dan sihir ini bisa dikatakan lewat doa dia saat kemarahan dia, mungkin sedikit ngumpat-ngumpat itu juga bisa masuk ranah sihir, jadi belum tentu pergi ke dukun juga. Namun kalau aku lihat di sini mungkin karena salah satunya dengan mendengar readingan ini, pesona kamu yang akhirnya cepat-cepat segera bisa memperbaiki diri supaya dia nggak kecewa, akhirnya membuat dia gagal untuk move on dari kamu, yang artinya walaupun mungkin kalian ada sedikit perbedaan pikiran dan jalan, ternyata kalian masih akan tetap bersama-sama. Karena apa? Karena memang sebenarnya dia masih sangat amat mencintai kamu. Jadi jaga hubungan ini baik-baik ya. Jika dirasa memang kalian saat ini sedang berseteru, tapi kalian ngerasain ada sedikit kesalahan dari kalian, ya cepat-cepat koreksi. Karena di sini sih dia sih masih berharap banget supaya kamu mengerti gitu loh, bahwa dia butuh perhatian kamu. Ya, seperti itu. Dan di sini terutama untuk kamu mungkin yang sedang bekerja ya, sibuk dengan urusan kerjaan kamu, mungkin terlalu kerja keras gitu ya. Kalau bisa tetap perhatikan pasangan kamu supaya si dia nggak ngerasa kamu cuekin ya. Takutnya di sini dia berpikiran impulsif. Takutnya di sini dia mengira kalau kalian udah nggak cinta lagi sama dia gitu loh ya. Nah, kalau untuk yang berhubungan suami istri, aku melihat di sini ranahnya masih cukup aman. Masih cukup aman, kebanyakan 80%. Namun, aku memang nggak bisa aku pungkiri ada sebagian dari Anda yang di sini ngerasain ada riak-riak kecil dalam hubungan rumah tangga Anda. Ya, mungkin terkadang perbedaan pendapat atau mungkin pertengkaran dikarenakan orang lain, seperti itu. Ya, itu biasalah ya dalam sebuah rumah tangga ya. Yang perlu Anda lakukan clean your space, artinya cepat-cepat saja segera afirmasi energi positif, pakai meditasi cahaya untuk mensupport ibadah dan doa, kelilingi diri Anda, pasangan Anda, keluarga Anda, ya wilayah Anda dengan cahaya dari Sang Pencipta. Aurora sudah ada di live 1, part 2, live part 1, part 2, dan juga part 3. Caranya juga ada di afirmasi energi positif bila Anda berkenan, seperti itu. Saran, kamu boleh banget di sini menyibukkan diri kamu dengan perencanaan-perencanaan untuk kehidupan kamu di masa depan. Kamu amat sangat boleh banget, tapi ingat, kalaupun kamu di sini sedang sibuk-sibuknya untuk merencanakan di masa depan tentang apa yang harus kamu lakukan, kamu benar-benar mengusahakan supaya memang proyek kamu ini berhasil, atau keinginan kamu berhasil baik di karir, keuangan, ataupun perjodohan atau kisah cinta, tapi kamu nggak boleh lupa dengan kesehatan diri kamu sendiri. Banyak-banyak minum air putih, kalau bisa kamu juga tetap istirahat ya. Kemudian tetap meditasi, yoga jiwa, olahraga, yoga untuk tubuh kamu oke. Secara batin juga oke. Kalau secara batinnya kan yoganya sudah Aurora ajarkan ya, kalau Anda mau. Di sini mungkin Anda harus mulai sedikit slow, ada kalanya kerja keras banget, ada kalanya mikirin dia banget, ada kalanya slow, seperti itu. Karena apa? Karena kalau Anda hanya memforsir diri Anda saja untuk sesuatu hal tanpa Anda memperhatikan
kesehatan atau memperhatikan diri kamu sendiri. Takutnya di sini Anda akan kehabisan tenaga dan energi dan Anda akan jatuh sakit. Anda akan jatuh sakit sebagai teguran dari semesta. Dari semesta karena kamu yang menyia-nyiakan dirimu sendiri. Ya, dengan terlalu memforsir dirimu untuk bekerja keras tanpa ada sedikit pun hiburan, tanpa ada sedikit pun berdoa, beribadah, tanpa sedikit pun asupan asupan iman, itu sama aja Anda mendolimi dirimu sendiri juga. Jadi mungkin dari segi keberhasilan Anda berhasil, dari segi keuangan mungkin masih lancar, dalam hubungan Anda mulai menemukan jalan titik terang jawaban, tapi pada akhirnya tubuh kamu yang demo. Kenapa? Kenapa digunakan selalu untuk bekerja keras, tapi kenapa kamu nggak pernah terima kasih kepada dirimu sendiri, kayak gitu? Kenapa nggak diberi makanan yang menyehatkan, bla bla bla. Ini Anda bisa jatuh sakit, yang pada akhirnya juga bisa mengakibatkan sedikit pemborosan pada keuangan, ya. Dan mungkin juga bisa membuat Anda sedikit rencananya berantakan, karena mungkin di sini pada akhirnya selain dirimu sendiri, jati dirimu yang marah karena Anda terlalu keras kepada dirimu sendiri, takutnya di sini orang-orang yang harus Anda perhatikan juga mulai berdemo nih, kok kelihatan ego, seperti itu loh. Dan tentu saja ini akan membuat Anda jadi semakin ribet. Jadi sarannya jaga kesehatan, ya. Kalau aku lihat di sini kelimpahan keberkahan akan menjadi milik kamu, ya. Pesan terakhir, The Empress, ya kan? The Empress. Kamu akan mulai menemukan jalan keluar dari permasalahan kamu. Kamu akan mulai menemukan kepastian dari hubungan kamu. Kamu akan mulai menemukan, ya, kira-kira siapa yang pantas untuk mendampingi kamu. Kamu akan semakin romantis di dalam dengan pasangan kamu. Di sini ciri-cirinya yang romantis adalah di mana dia akan semakin kelihatan sabar, sayang sama kamu. Egonya banyak yang nurun, begitupun dengan kamu. Seperti itu. Pekerjaan kamu akan semakin diberikan karir yang sukses. Kamu akan mendapatkan pekerjaan yang kamu akan lebih mencintainya karena kamu di sini sudah paham bagaimana cara kamu mencintai jalan Tuhan untuk memberikanmu keuangan. Jadi di sini kalau aku lihat akan banyak simbol keberkahan yang kamu dapatkan. Jadi kalaupun sekarang Anda ngerasa harus banyak banget mempersiapkan modal atau keuangan untuk sesuatu hal yang kamu nggak tahu, yang penting kamu coba terus bekerja dan kamu tabung, ya, karena siapa tahu ternyata benar-benar 2 tahun kemudian atau 1 bulan kemudian ternyata apa yang selama ini ingin Anda investasikan benar-benar Anda dikasih, gitu ya. Oke, dari petunjuk energi ini satu ya, tetap amin. Aku bersyukur semoga ini semua energi Anda The Empress, yang artinya apa? Hasil kerja keras dan doa kamu akan mendapatkan jawaban. Dan aku lihat di sini 80% adalah sebuah kesuksesan finansial yang akan banget bisa Anda rasakan. Ya, kalaupun saat ini Anda baru saja banyak pengeluaran, di sini kamu akan mendapatkan ganti. Kalau Anda baru saja uangnya ditipu atau dicuri, Anda akan mendapatkan ganti. Tapi yang penting satu, Anda harus tetap menjaga kedamaian dalam dirimu, perhatikan dirimu sendiri, jangan lupa selalu bersyukur sama Tuhan. Seperti itu. So, semoga readingan ini bermanfaat untuk Anda, ya, untuk sebagai pembukaan tahun 2025. Ya, untuk lebih jelasnya kalau ingin lebih detail tentang energi, tentang petunjuk energi untuk Anda bisa lihat di zodiak, ya. Kalau Aurora sudah mengupdate-nya seperti itu. Oke, sekian dulu readingan dari Aurora. Semoga bermanfaat untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dah.